Dan salah satu bentuk ikhtiar nyata gue adalah mulai nabung Mas Dream Gold dari sekarang. Karena buat gue, mempersiapkan itu sendiri adalah bagian dari doa. Siapkan pernikahan impianmu bersama Dream Gold. Wirda Mansur, anak Ustadz Yusuf Mansur, kembali terbelit kasus penipuan. Sebelum lanjut, silakan share video-video dari kami untuk saudara-saudara terdekat kalian, agar pikirannya terbuka dan tidak ada lagi yang terperdaya dengan pola-pola seperti ini. Mari buka mata, terima kenyataan, dan menuju arah kebenaran. Buat jebakan usaha baru, akankah Yusuf Mansur dan Wirda kembali telan korban? Masih ingat, kasus komunitas milenial anti bokek buatan Wirda Mansur, yang juga dipromosikan Yusuf Mansur? Setidaknya ada 90 ribuan member, yang menjadi korban penipuan ini. Dengan dana yang terkumpul, diperkirakan sebanyak 9 miliar. Selanjutnya kasus e-coin, yang dibangun Wirda Mansur, dan dipromosikan oleh Yusuf Mansur. Ribuan investor, juga merasa dirugikan, karena begitu muncul, e-coin langsung merugi, dan Wirda Mansur, kemudian lari dari tanggung jawab. Hanya itu? Tidak, masih banyak kasus lain, yang juga bisnis, bentukan Wirda Mansur dan Yusuf Mansur. Inilah skema penipuan terbesar, yang membawa nama agama, agar para jamaah terpedaya. Terbaru, Yusuf Mansur dan Wirda Mansur, kini kembali membuka bisnis baru, yaitu Dream Gold. Apakah akan berakhir sama? Tentu saja, karena inilah skema penipuan yang mereka lakukan. Share video ini agar tidak ada lagi korban selanjutnya. Wirda Mansur, anak Ustadz Yusuf Mansur, kembali terbelit kasus penipuan. Nah, kali ini pemirsa, Wirda berulah melalui komunitas bisnis milenial anti bokek atau MAB. Sebelum komunitas MAB, Wirda juga pernah terbelit kasus penipuan lain, yaitu token kripto AI Coin. Padahal saat itu, yaitu tahun 2022, Majelis Ulama Indonesia sudah mengeluarkan fatwa haram untuk transaksi kripto. Tapi nyatanya, Wirda sebagai anak seorang ustadz, ini tetap terlibat transaksi kripto tersebut. Toh, begitu diluncurkan, harga token AI Coin langsung merosot hingga menyebabkan kerugian investor. Wirda pun dituduh menipu investor. Ada yang beranggapan peluncuran token tersebut hanya untuk cari keuntungan pribadi Wirda. Dan pemirsa, kasus lainnya adalah saham Paytrend yang melibatkan sang ayah ataupun Yusuf Mansur. Paytrend ini kemudian ditutup oleh otoritas jasa keuangan. Yusuf Mansur yang saat itu sempat mengamuk mendapatkan pembelaan dari Wirda yang menyebut saham Paytrend ini bernilai 4 triliun rupiah. Tapi klaim itu tidak bisa dibuktikan. Kasus penipuan lainnya adalah skincare pada tahun 2022. Para pembeli melaporkan tidak terima barang dari Wirda meski sudah bayar. Masih banyak lagi kasus tipu-tipu yang melibatkan pribadi Wirda. Sayang, saat kami mencoba mengonfirmasi pada Wirda Mansur untuk kasus dugaan penipuan milenial anti bokek, yang bersangkutan belum memberikan respon. Go, bukan cuma to the moon, tapi to the heaven. Berbayar milenial anti bokek atau MAB. Komunitas yang diluncurin pada November 2020 itu bertujuan ngajarin strategi bisnis buat anak-anak muda. Untuk bisa bergabung, anak-anak muda harus mendaftar sebesar Rp100.000 per orang. Dalam waktu singkat, MAB sukses ngumpulin 90.000 member. Kalau di total, dana yang terkumpul sekitar 9 miliar rupiah.
Model bisnis MAB mirip-mirip afiliasi Shopee atau TikTok. Member MAB didorong untuk share link produk yang dijual. Kalau ada yang beli produk itu dari link yang di-share, maka member itu dapat komisi tiap bulan. Produk yang dijual macam-macam, mulai dari skincare sampai kacang-kacangan. Masalahnya, dalam 2 tahun terakhir ini, MAB sudah nggak aktif lagi. Percakapan di WhatsApp grup nggak berlanjut. Website MAB nggak bisa diakses. Akun Instagram MAB udah berdebu. Mentoring via Zoom atau live media sosial nggak diberikan lagi. Pengelola nggak bisa dihubungi. Customer service susah diakses. Dalam kondisi begitu, banyak member yang bingung dan mengeluh. Di saat member nunggu kejelasan, Wirda malah nampak happy-happy aja. Dia tamasya ke luar negeri, umroh ke Tanah Suci, unboxing gadget baru. Itu nggak nyampe puluhan ribu. Membernya. Enggak lah, itu kan kolom Telegram ya. Kolom Telegram 90 ribu. Telegram tuh yang jadi member Telegramnya 90.000. Tapi yang apa istilahnya yang masuk jadi membernya itu nggak nyampe segitu. Nggak nyampe, dan itu 100.000 sudah 2 tahun Kak Wirda. Kemudian sudah ada kegiatannya sebetulnya, ada pelatihannya. Zoom aja lewat channel aku. Kalau ada yang nggak aktif salah dia dong. Lewat channel saya itu dosen-dosen ternama, guru-guru hebat, praktisi-praktisi top 2 tahun. Oke. Kira-kira 100.000 ada kursisnya kayak gitu? Nggak ada sih. Nggak ada. Jadi sebenarnya sudah ada, cuma mungkin tidak sesuai dengan yang dibayangkan oleh membernya kali. Ya nggak tahu ya, mungkin ada missing link apa. Saya bilang, baik Kak Wirda, kalau lo salah lo minta maaf. Kalau emang harus ada yang diperbaiki, perbaiki. Langkah bisa jadi salah, nggak jadi. Caranya mungkin kurang tepat. Atau cara kurang tepat, atau manajemen, atau apalah situasi nggak pas. Tapi niat nggak boleh salah. Niatnya jadinya. Nah, terus Kak Wirda saya bilang, Kak, dengan adanya begini malah jangan slow down. Ribonin aja lagi MAB. Bener kok nyuruh orang jualan. Bener ya, sistemnya sih bagus sebetulnya. Iya dong, hidupin aja lagi. Nanti kan orang akan ngelihat. Gitu ya. Makanya saya bilang sama teman-teman se-Indonesia Raya, biasain punya sifat mengampuni. Biasain punya sifat rahmah gitu loh. Kalau ngeliat orang salah, oh dia mungkin belum tahu. Oh mungkin dia belum nyampe. Sempet down juga. Iyalah, anak seumur itu kan tetap aja. Makanya saya bilang dia perlu latihan. Apa-apa Kak, bagus. Mudah-mudahan terdapat lagi lebih gede. Guys, kemarin gue tuh banyak banget ngeliat DM, ucapan, komen dari kalian semua. Dan jujur, gue terharu banget sih. Karena ternyata banyak banget yang ikut senang ngeliat gue mempersiapkan diri menuju pernikahan. Dan dalam perjalanan gue tuh sadar, mungkin dulu gue melihat mempersiapkan pernikahan itu hanya sekedar udah ada calonnya apa belum. Tapi ternyata mempersiapkan pernikahan itu lebih kepada diri kita sendiri. Udah siap mentalnya belum, finansialnya belum, dan apa sih langkah ikhtiar kita. Dan salah satu bentuk ikhtiar nyata gue adalah mulai nabung Mas Dream Gold dari sekarang. Karena buat gue mempersiapkan itu sendiri adalah bagian dari doa. Siapkan pernikahan impianmu bersama Dream Gold. Gue udah bilang, jangan ngaji sama Yusuf Mansur. Lu bandel sih.